Halo sobat, apa kabar? Ya, kita ketemu lagi ya. Memang tiap hari kita upload terus ya kita membahas tentang keuangan, pengembangan diri dan apapun yang itu ada sangkut pautnya dengan kekuatan pikiran atau yang lebih dikenal dengan law of attraction. Kita belajar di sini bisa setiap hari, bisa ya pokoknya teman-teman bisa ngikutin lah. Jadi biar ada nambah wawasan, mau dipraktekin mau enggak ada masalah ya. Kita nggak memaksakan, tapi yang jelas ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang potensi diri, tentang kekuatan yang sangat luar biasa yang dipancarkan oleh pikiran kita, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita atau kehidupan teman-teman atau kehidupan siapapun ya yang menerapkannya. Dan di channel ini memang kita hanya berbagi melalui audio ya, monolog podcast ya, tapi isinya tetap aja berbobot dan isinya tetap bisa diterapkan untuk merubah kehidupan kalau yang mau menerapkan. Kalau enggak ya silakan, itu hak teman-teman sendiri. Dan di podcast kali ini ya, kita sebutnya podcast aja ya. Kalau video kadang kan karena ini monolog podcast, biasanya nanti teman-teman kan hanya nonton aja, dengerin aja. Nah, ini kita sebutnya monolog podcast ya. Di monolog podcast ini kita banyak banget diskusi, terus teman-teman bisa tanya juga ya. Nanti saya atau tim yang lain yang memang mengelola channel ini akan memberikan jawaban, dan itu akan ya mungkin bisa ngasih masukan untuk teman-teman yang mengalami kendala, dan teman-teman bisa bagikan video-video yang ada di channel ini biar banyak orang yang terbantu. Karena dengan teman-teman membagikannya kepada orang lain yang mungkin saat itu mengalami ya kendala dalam kehidupannya, ternyata itu sangat membantu. Nah, teman-teman juga dapat energinya loh. Teman-teman juga mendapatkan dorongan untuk mendapatkan sebuah perubahan dalam kehidupannya. Oke, kita segera mulai aja ya untuk materi intinya. Di sini kembali lagi kita membahas tentang pikiran untuk meningkatkan uang. Bagaimana sih pikiran kita ini bisa bekerja untuk meningkatkan ya keuangan ataupun kesehatan atau apapun ya, mungkin karir teman-teman, kelancaran usaha teman-teman. Itu semua bermula dari pikirannya, bermula dari apa yang dipikirkan. Karena pikiran ini sumber daya yang kita miliki, dan itu energinya sangat luar biasa, dan itu ada syaratnya. Tapi ya kita nggak boleh melibatkan yang namanya logika. Kalau kita udah melibatkan logika, segala sesuatunya nanti ditakutkan adalah dianggapnya nggak mungkin, nggak bisa, terus itu hanya ya keinginan yang fata morgana ya. Jadi kita fokus aja pada apa yang kita inginkan, meskipun kondisi kita saat ini itu belum baik atau kita masih dalam keadaan yang tidak baik-baik saja mungkin ya. Tapi saya doakan nih teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik, entah secara finansial, kesehatan, sosial, spiritual, atau apapun yang itu menjadikan teman-teman semakin baik hidupnya setiap hari ya. Ingat, setiap hari. Untuk meningkatkan nilai uang kita perlu yang namanya pengendalian pikiran untuk hal positif mengenai uang. Ya, karena kita bahasnya di sini uang. Kalau kita udah memiliki pikiran yang positif tentang uang, itu energi yang kita pancarkan itu adalah energi kegembiraan akan uang. Kita menganggap uang itu baik, uang itu sesuatu yang akan sering datang kepada kita dengan mudahnya, dengan jumlah yang banyak, entah berbagai bentuk dan rupanya. Itu adalah sebuah dorongan bagi kita untuk menarik yang namanya uang. Karena apa? Kita udah berpikir bahwa uang itu baik, maka uang juga akan menganggap diri kita baik, karena uang itu juga energi. Hanya saja dia energi yang berwujud, seperti contohnya mobil, pohon, atau benda apapun termasuk kita, itu adalah sebuah energi. Dengan kita memancarkan energi yang itu selaras, itu holistik, itu akan menjadikan kita ini daya tarik tersendiri, dan itu akan membuat apa yang sudah kita pancarkan itu datang kepada kita. Ingat ya, positif dan negatif itu pikiran bawah sadar kita menganggap semua itu adalah sesuatu yang benar. Jadi hati-hati, kita berpikir negatif itu akan terjadi juga. Kita berpikir positif itu juga akan terjadi. Sama-sama kita berpikir antara positif dan negatif, toh juga menarik sesuatu yang akan terjadi pada kehidupan kita. Lebih baik kita berpikir hal-hal positif.
Karena apa? Cara menerapkannya sama, cara melakukannya juga sama, tapi hasilnya berbeda. Ada nggak orang yang selalu berpikiran negatif tapi ingin mendapatkan sesuatu yang positif? Itu jelas nggak mungkin. Apalagi tentang uang. Kadang ada orang berpikir, wah, uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Uang itu adalah alatnya setan. Uang itu bla 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 bla. Segala yang negatif tentang uang. Tapi yakinlah kalau Anda memiliki pemikiran seperti itu, uang yang datang kepada Anda akan segera pergi. Ya, dan perginya itu bebarengan. Karena apa? Nggak nyaman. Coba nih, misalkan nih dalam sebuah kelas, siswanya ini pengen sebuah kedamaian, sebuah sesuatu yang nyaman ya, suasananya di situ, terus dirinya bisa menangkap ilmu yang itu akan diterima dengan baik, dengan mudah. Tapi di situ pengajarnya itu adalah orang yang brutal, orang yang menganggap semua itu nggak berguna. Jadi murid dalam kelas itu dianggapnya nggak berguna. Apa yang dilakukan oleh para murid? Otomatis mereka akan keluar kelas secara bersama-sama dan dia nggak mau ngikutin lagi. Mungkin dia melakukan protes. Ini kenapa pengajarnya seperti ini? Saya nggak membutuhkan nih pengajar seperti ini. Saya nggak nyaman. Saya nggak mau. Nah, begitu juga itu adalah pikiran kita yang memancarkan energi tentang uang. Kalau kita berpikirnya negatif, ya uang segera say goodbye dengan kita. Meskipun kita udah ngumpulin nih bertahun-tahun nih, ya udah punya banyak, mungkin kita punya aset. Tapi karena kita pikirannya negatif tentang uang, terus kita anggapannya juga nggak baik tentang uang. Uang itu apa yang akan dilakukan? Dia akan pergi bersama-sama ya. Mungkin yang jadi aset nanti asetnya udah ludes kesita atau apapun lah. Terus yang di tabungan nanti mungkin dibobol orang atau nanti dia akan keluar dengan ya proses-proses yang dirinya sendiri nanti yang akan menentukannya. Dan itu kita udah nggak memiliki apa-apa lagi. Sayang banget kan kita udah berpikiran atau kita udah melakukan hal-hal yang negatif tentang uang, padahal kita untuk mendapatkannya aja butuh waktu, butuh tenaga, pikiran kita terkuras dan lain sebagainya. Jadi kita harus selalu berpikir positif tentang uang itu bagaimana, terus nanti prosesnya gimana kita bisa mendapatkan uang atau nilai yang kita inginkan tersebut, yang mungkin penghasilan kita saat ini pas-pasan, tapi kita memiliki keinginan yang lebih untuk mendapatkan nilai uang yang kita hasilkan itu jauh lebih besar, mungkin 2, 3 atau 5 kali lipatnya atau bahkan 10 kali lipatnya. Ya itu nggak masalah. Yang penting adalah fokus aja dengan pikiran kita agar selalu berpikir itu hal yang positif tentang uang. Jadi biar nanti juga pikiran kita menarik yang namanya kemudahan-kemudahan untuk uang datang kepada kita, dan kita bisa mendapatkan nilai yang kita inginkan dengan mudah dan tentu saja menyenangkan. Nah, mau nggak kita mendapatkan uang dengan mudah, dengan jumlah yang kita inginkan, tapi itu dengan proses yang menyenangkan? Ya, siapa yang nggak mau? Anda keliru kalau Anda nggak mau. Oke, semoga terharu dan bye-bye.